Apakah teman-teman tahu mengapa kapal yang berlayar dapat bertahan dari korosi? Lalu, bagaimana dengan kabel internet yang biasa kita gunakan? Bukankah kabel tersebut berada di dasar laut? Nikel, unsur alam yang diperoleh dari inti bumi dengan warna yang putih perak, dikenal karena sifat yang tahan terhadap korosi, sehingga dapat dipadukan dengan besi untuk dijadikan stainless steel, di mana besi mudah sekali bereaksi dengan air yang mengakibatkan korosi. Eits, tahan dulu. Nikel tidak hanya menahan korosi, tetapi menjadi bahan baku untuk baterai, bersamaan dengan litium dan kobalt. Dengan maraknya pengembangan mobil listrik yang digadang-gadang dapat menekan emisi gas karbon, seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan pasokan nikel. Bahkan, Bapak Presiden Joko Widodo sendiri tidak ingin lagi mengekspor nikel Indonesia. Menarik bukan? Kalian harusnya bangga dengan kekayaan alam Indonesia. Lantas, bagaimana cara pengolahannya? Apakah rumit? Mari kita lihat. Nikel terbagi menjadi dua jenis, nikel sulfida dan oksida. Untuk di Indonesia sendiri, cadangan nikel terbanyak adalah biji oksida atau laterit, di mana memiliki kandungan kobalt, besi, dan skandium. Dalam mengolah nikel, hanya biji saprolit yang bisa diproses melalui jalur pirometalurgi. Saat ini, ada 3 hasil proses pirometalurgi nikel laterit, yaitu ferronikel, yang mempunyai kadar 15-40% nikel, ada nikel mate, kadarnya 78% nikel, dan nikel pig iron, yang kadarnya 8-15% nikel. Proses yang umum digunakan adalah RKEF atau Rotary Clean Electrical Furnace. Dimulai dari proses drying atau pengeringan dengan tujuan membuang sebagian kandungan air dari padatan yang berasal dari biji dengan cara evaporasi. Pada umumnya, kandungan air dalam nikel berkisar sekitar 30-40%. Peralatan yang umum dipakai adalah rotary dryer, di mana biji nikel yang masih basah dialirkan ke dalam silinder panjang bersamaan dengan reduktan dan flux yang diputar pada posisi sedikit miring serta dialiri udara panas yang relatif rendah, sekitar 250 derajat Celcius dan berlawanan arah. Setelah dilakukan pengeringan, kandungan air biji nikel berkisar 15-20%, yang kemudian disimpan di gudang pengeringan. Selanjutnya, nikel dimasukkan ke dalam rotary kiln untuk proses kalsinasi dan juga dilakukan pre-reduction. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan ikatan air di dalam biji nikel serta mengatur kualitas produk dan meningkatkan efisiensi tanur listrik. Untuk mendapatkan nikel mate, perlu ditambahkan dengan sulfur setelah kalsinasi sehingga berlangsung reaksi sulfidasi, baru dimasukkan ke electric furnace.
untuk proses peleburan, guna memisahkan kalsin dan slag. Dalam electric arc furnace, pasta yang digunakan berjumlah 3 dengan susunan delta. Tujuan penyusunan delta tersebut agar panas yang dihasilkan oleh pasta dapat mencangkup seluruh bagian logam cair, agar panas di dalam EIF tidak terbuang dan tidak terjadi kebocoran. Maka, dinding furnace dilapisi dengan batu tahan api atau refraktoris yang didinginkan dengan media air. Melalui balok tembaga, nikel cair dan slag akan terpisah berdasarkan berat jenisnya, dan slag akan dibawa ke lokasi penampungan. Agar mendapatkan kadar nikel yang lebih tinggi, nikel cair dari EIF dilanjutkan proses refining yang bertujuan untuk menaikkan kadar nikel di dalam mate dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Nikel cair diangkut ke tanur pemurni atau tanur converter untuk menjalani tahap pemurnian dan pengayaan. Di dalam converter, metode yang digunakan adalah oxygen blowing dan penambahan silika. Oke teman-teman, itu tadi cara mengolah nikel dengan jalur pirometalurgi. Menarik bukan? Dengan ini, teman-teman sudah tahu dong cara mengolah nikel dengan jalur pirometalurgi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam metal.